ketika soal syarat, lalu itu kontennya lari soal paket C, itu diakui secara regulatif. Dan ketika momentum pilgub, salah satu calon gubernur yang disebutkan tadi, Benny Laus, memakai paket C, maka kita perlu kilas balik bahwa beliau itu juga pernah menjadi bupati di Morotai. Sehingga kalau saat ini kemudian diangkat, bukan berarti bahwa karena sudah dilewati langsung dikatakan sah. Pertama sekali, kepada pihak-pihak yang punya kewenangan memastikan sehingga ini tidak menjadi opini liar. Ya. Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita semua. Saudara sekalian, pada kesempatan ini saya bersama dengan seorang politisi dari Kabupaten Halmahera Utara, anggota DPRD juga selama 10 tahun, juga seorang pendidik lah, bergerak di bidang pendidikan selama ini. Saudara Sahril Rauf. Ya, Sahril Rauf. Sebentar kita akan meminta pandangannya secara politik maupun secara kualitas, bahkan secara keteladanan sebetulnya seorang pemimpin yang menggunakan ijazah paket C, walaupun secara hukum itu dibolehkan secara nasional. Tetapi kita ingin dengarkan pandangannya tentang itu, karena saudara sekalian, calon gubernur Maluku Utara itu ada 4 pasang, dan salah satu pasang yaitu Benny Laus menggunakan ijazah paket C ini. Oleh karena itu Pak Sahril, Il, biasa kita panggil sekarang aktivis namanya Il, ini beliau, itu bagaimana pandangan Anda terhadap soal ini? Silakan. Terima kasih. Sebenarnya ketika soal syarat, lalu itu kontennya lari soal paket C, itu diakui secara regulatif. Dan ketika momentum pilgub, salah satu calon gubernur yang disebutkan tadi, Benny Laus, memakai paket C, maka kita perlu kilas balik bahwa beliau itu juga pernah menjadi bupati di Morotai. Sehingga kalau saat ini kemudian diangkat, bukan berarti bahwa karena sudah dilewati langsung dikatakan sah. Pertama sekali, kepada pihak-pihak yang punya kewenangan memastikan sehingga ini tidak menjadi opini liar. Ya. Bagaimana caranya? Memverifikasi. Terutama KPU dan Bawaslu ya, provinsi. Dan lembaga-lembaga terkait sebagai lembaga pendidikan penyelenggara paket C-nya. Sebenarnya tidak susah, asal ada kemauan. Dan saya pikir seorang Benny Laus sudah membuka diri. Benny Laus sudah membuka diri, artinya kalau ada pengakuan bahwa dia melewati pendidikan jenjang paket C, maka tinggal KPU dan Bawaslu memverifikasi secara intens gitu ya. Iya. Secara teliti meneliti. Sehingga pihak Benny Laus pun tidak dirugikan. Di sisi lain publik pun tidak bertanya-tanya, karena akan dipastikan yang sebenarnya apakah proses memperoleh itu sudah prosedur sesuai aturan. Ya. Kalau sudah prosedur, ya itu diakui, karena negara juga mengakui. Jadi pertanyaan, paket C ini kan selama ini terjadi di Indonesia secara umum, itu kan banyak juga yang kemudian dibuktikan belakangan bahwa ternyata bukan malah palsu. Berarti ada tata cara perolehannya. Kemungkinan mereka tidak ikut aturan-aturan seperti di Dignas atau bagaimana, ataukah hanya sekadar dibeli. Oleh karena itu diperlukan Bawaslu maupun KPU harus segera melakukan verifikasi secara dan penelitian terhadap sekolah asal, di mana dikatakan dia mengeluarkan ijazah paket C itu ya. Nah. Jadi kita tidak menggunakan prejudice, ada kecurigaan. Ya. Tidak usah ada pendekatan prejudice atau kecurigaan. Yang ada adalah verifikasi. Sekali lagi verifikasi. Kenapa? Kalau
prosedur itu sudah jelas, tapi kemudian berinisial tidak melewati, itu secara otomatis terverifikasi. Soal legal atau tidak legal, soal sah atau tidak, itu pada saat verifikasi. Kalau paket C itu SMP, tentu alamatnya jelas. Paket B-nya, kalau SMP paket B. Paket B maksudnya jelas di mana, siapa penyelenggara, tahun berapa, dipastikan. Demikian juga paket C SMA-nya. Demikian pula paket C sama, Betul. sama. Jadi lagi-lagi seorang calon gubernur sebenarnya ini tidak susah bagi saya, karena gubernur sendiri, calon gubernur sudah membuka diri. Harusnya cepat tangkap. Kalau kita buat pandangan saya ya, kalau berlama-lama dirugikan terhadap Beni Laos. Iya, iya. Tapi kalau lebih cepat juga menguntungkan Beni Laos. Sekaligus jika lebih cepat, publik juga akan mendapatkan informasi yang terbaik untuk Oke. Pertanyaan selanjutnya adalah masalahnya ini kapasitas seorang gubernur pejabat negara yang akan menjadi memimpin daerah yang begitu besar, apalagi dia gubernur pembantu presiden loh di daerah, pembantu pemerintah pusat daerah. Apakah kapasitas, selama ini kan orang menganggap bahwa orang berkapasitas itu karena melalui proses jenjang pendidikan yang bagus sampai doktor apa kan ininya. Ini paket C ini kan boleh dikata tidak sekolah, tanda petik. Iya kan, tidak sekolah. Secara etis ini, secara etika nih, apalagi dia gubernur kan pemimpin kan, dia harus memberikan keteladanan terhadap masyarakat secara umum terhadap soal ini. Secara etika sebetulnya gimana sih Pak? Iya. Etika dan mungkin dari sisi politik juga ini. Kalau dalam perspektif itu sebenarnya ada orang aktivis yang berlama-lama, ada juga melalui jenjang pendidikan berlama-lama, ada keinginan politik untuk sebuah perubahan. Tetapi di sisi lain ini karena regulasi saja. Tergantung kembali kepada orangnya. Mungkin orang itu lebih mengedepankan adalah soal manajerial, manajemen kepemimpinan, atau soal bagaimana manajemen di swasta kemudian dia bawa ke dunia. Tetapi dalam konteks yang lebih luas, tentu itu ada dua hal. Pertama, yang bersangkutan mengukur indikator dia bahwa apakah dia ini bisa tidak memimpin. Tentu secara subjektif akan mengatakan saya bisa. Tetapi lagi-lagi masyarakat yang harus menilai ini. Iya. Jadi pandangan-pandangan ini ditawarkan ke publik. Publik yang harus menilai soal iya atau tidak. Jadi ada 3 kekuatan yang harus menjadi verifikasi dari masyarakat. Pertama, kekuatan intelektualnya atau akademisi. Yang kedua, kekuatan politiknya. Dan yang ketiga, kekuatan power ekonomi atau keuangan. Kadang antara 3 perspektif ini ada satu yang paling dominan. Apa itu? Kekuatan ekonomi atau uang. Nah, inilah kemudian menjadi perspektif politik yang harus menjadi perbincangan kita semua. Apakah ini menjadi solusi? Ada juga di kalangan gini-gini. Kalau seorang pemimpin selevel gubernur, misalnya masyarakat memilihnya, ya kan, kemudian ternyata soal proses pendidikannya juga tidak juga mencerminkan keteladanan. Artinya orang kan sekarang ini kan orang punya anak kan maunya sekolahnya di ukuran kualitas itu kan ukuran pada lembaga pendidikan. Iya kan? Sekolah, rekod sekolahnya, pendidikannya, SD-nya, SMA-nya, SMP-nya, SMA-nya, S1-nya, S2, S3-nya. Itu kan dianggap itu jenjang yang memberi jaminan kualitas seseorang. Ini paket C sama gubernur, Pak. Nah, itu bisa memberi keteladanan terhadap proses pendidikan yang sekarang ini diinikan oleh masyarakat terhadap anak-anak mereka dan masa depan daerah itu. Kembali ke rakyat, kembali ke masyarakat. Iya, maksudnya kembali ke masyarakat, tapi kan dari Anda sebagai seorang politisi, seorang tahu tentang dunia aktivis kependidikan. Kalau saya keteladanan sebagai seorang aktivis ya, kita dari tahun 80-an dan kemudian hari ini sebagai politisi, sebenarnya standarisasi itu harus terukur dari diri sendiri, dari yang bersangkutan. Jadi karena tanggung jawabnya sangat-sangat besar. Sangat besar. Ini mengelola satu negeri butuh kapasitas yang cukup.
Dan itu tercermin dari rekor pendidikannya ya. Salah satu di antara Pendidikan. indikator yang paling kuat adalah dia Pendidikan. pernah melewati jenjang-jenjang itu. Pendidikan betul. Saya contohkan gini, orang kalau tidak merasakan bagaimana sense perhatian terhadap kondisi luar, bagaimana dia bisa mampu menerjemahkan itu? Ya. Ini yang harus dibangun sebuah. Saya tidak mengajak kita punya kesadaran kolektif, tapi cara pandang yang berbeda itu harus dirakit menjadi satu kekuatan bahwa 5 tahun, 10 tahun adalah waktu yang cukup panjang. Ketika kita mengamanatkan kepada siapa saja, harus ada kemauan memastikan bahwa ke depan nanti ini orang ini akan bisa membawa sesuai dengan harapan masyarakat. Ya. Pak Syahril, saya ingin bertanya secara tegas dan ya atau tidak, kalau bisa ya penjelasan kira-kira gitulah. Jadi Anda setuju seorang calon gubernur itu seorang yang berbekal dengan pendidikan dengan hanya pakai C misalnya? Setuju atau gimana menurut Anda? Sebagai seorang politisi yang selama ini Anda berkecimpung di dalam parlemen dan apa-apa, parlemen daerah tentunya. Secara regulatif, iya. Tapi secara tanda kutip sebagai seorang politisi yang diemban amanat yang beliau besar, Secara etis dan moral lah kira-kira ya. harus menjadi korektif terhadap semua hal dirinya dan Artinya Anda tidak setuju dari sisi moral dan etik, memang tidak pantas seorang. kita tidak masuk sampai pada tingkat moral, tapi standarisasi bahwa kita berharap dia yang akan menakodai satu negeri itu butuh kapasitas yang cukup. Saya tidak mengatakan orang itu tidak punya kapasitas, tidak. Tetapi signifikansi dari tanggung jawab itu cukup besar. Dan karena itu saya pikir regulasi mengakui itu, tapi rakyat harus menjadi pilihan. Sekali lagi rakyat harus menjadi pilihan. Oke. Saya tahu dapat clue-nya. Saudara sekalian, itulah jawaban dari disampaikan oleh Bung Syahril tadi sebagai seorang politisi, anggota DPRD di kabupaten selama puluhan tahun, dan tentunya berinteraksi dan seorang juga aktivis jelasnya beliau adalah mantan ketua cabang HMI cabang Ternate yang lalu, dan itulah jawabannya bahwa sehingga sebetulnya secara soal ijazah paket C yang dipakai oleh seseorang calon gubernur Beni Laos itu di Maluku Utara hari-hari ini, itu secara hukum tidak ada masalah. Cuma dia mendesak kepada KPU, terutama penyelenggara KPU dan Bawaslu, supaya cara-cara memperoleh itu harus diteliti, diverifikasi, sehingga memastikan bahwa cara yang diperoleh itu cara yang legal atau ada masalah di sana. Kalau ada masalah di sana, segera juga KPU dan Bawaslu mengumumkan supaya beliau itu misalnya ada masalah, ada indikasi jual beli ijazah, itu juga diumumkan. Ya apalagi dia sudah pernah menjadi pejabat di Morotai sebelumnya, sehingga tahu dari SMA mana. Ya, asal sekolahnya itu intinya diumumkan. dia sudah pernah menjadi pejabat. Ya. Tentu ini sudah melewati satu ruang waktu yang panjang, dan kemudian hari ini diangkat, itu perlu kepekaan dari penyelenggara dan pengawas. Dan kita ingat dulu kan Pak Il, bahwa dulu ketika almarhum Usman Sadik, ketika mantan Bupati Halmahera Selatan, ketika juga padahal dia itu bukan paket C, dia itu justru diikut atau tidak di dalam ujian itu, dan banyak orang kemudian persoalkannya ya. Kalau ini bagi saya tidak sulit, karena yang bersangkutan sudah membuka diri, maka penyelenggara dan pengawas segera lakukan itu. Karena ini kalaupun terpilih menjadi gubernur adalah gubernur Maluku Utara, sehingga secepatnya itu lebih cepat. Oke. Sehingga juga tidak menjadi presiden yang buruk lah. Sehingga harus jelas bahwa seorang yang menjadi pemimpin itu seperti yang dibilang oleh seorang dokter itu waktu itu, yang sudah viral juga di video-video, mengatakan bahwa kalau tidak sekolah jangan jadi bupati, jadi anggota DPRD atau apa, jangan. Jadi dia mengusulkan ke Menteri Hukum dan HAM waktu itu, Pak Mahfud MD, dia bilang itu aturannya harus dirubah. Orang menjadi pemimpin itu, baik itu anggota DPRD, bupati, wali kota, gubernur, presiden, itu harus rekam jejaknya, harus jelas dalam sektor pendidikan. Kira-kira begitulah. Tapi saya kira jawaban Pak Il sudah cukup jelas, dan demikian kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Il, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.